Kita akan ke informasi berikutnya terkait dengan trending topik Newsline hari ini. Kita lanjutkan kembali ya untuk trending siang hari ini. Yang ketiga yaitu Peggy Setiawan. Ada lebih dari 6.000 pencarian karena informasi terkininya Kejati kembalikan berkas Peggy Setiawan ke Polda Jabar. Betul, kita akan bahas pemirsa di mana sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Peggy Setiawan. Ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini dan sidang itu beragendakan pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Jabar. Betul, sebelum mendengarkan keterangan ahli dari pihak Polda Jabar, sidang dimulai dengan pemberian bukti tambahan dari pihak pemohon yaitu kuasa hukum Peggy dan pihak termohon yaitu Polda Jabar. Pihak pemohon memberikan 31 bukti tambahan, sementara pihak termohon memberikan 77 bukti tambahan. Dan pihak Polda Jabar menyebut akan menghadirkan hasil visum korban yaitu Vina pada kejadian 2016 silam. Ya, nah di sidang kali ini, di sidang keempat tepatnya, Polda Jawa Barat akan membuktikan terkait dengan penetapan status tersangka Peggy di kasus Vina dan juga Eki. Menurut Kabitkum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani selaku perwakilan tim hukum Polda Jawa Barat, pihaknya hari ini hanya menghadirkan satu orang ahli lantaran sidang kali ini bukan sidang pokok perkara. Nah, ahli yang dihadirkan dari Polda Jawa Barat merupakan ahli hukum pidana yaitu Agus Surono dari Universitas Pancasila yang diyakini ini bisa menyampaikan nanti pandangannya secara objektif terkait dengan masalah hukum pidana. Baik, jadi masih menghadirkan ahli-ahli begitu ya untuk mengetahui lebih lanjut dan juga itu dihadirkan oleh Polda Jabar. Nah, saksi ahli menyampaikan dasar penetapan tersangka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni minimal 2 alat bukti. Dalam pandangannya, surat-surat seperti ijazah, raport, STNK dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Selain itu, pihak termohon juga menanyakan soal akun media sosial Facebook yang dijadikan alat bukti juga nih oleh pihak penyidik. Gitu. Dan menurut ahli ini pemirsa bahwa akun Facebook dapat menjadi petunjuk bagi penyidik maupun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam pemeriksaan pokok perkara. Ahli juga menjelaskan adanya nama yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang didapatkan dari hasil putusan pengadilan tentunya bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mencari alat bukti dan menemukan fakta atau tersangka baru dalam kasus tersebut. Dan kita akan simak dulu pernyataan dari saksi ahli hukum pidana Agus Surono berikut ini. Perjelas kembali, mohon maaf saya konfirmasi kembali bahwa ada satu yang dijadikan sebagai DPO di dalam berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan kemudian terkait dengan hal itu maka ditindaklanjuti dengan proses oleh penyidik yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kan? Boleh ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, sudah tegaskan bahwa penetapan seorang tersangka siapapun juga, ya baik itu subjek hukumnya adalah individu maupun korporasi, selama memenuhi kualifikasi 2 alat bukti, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau terpenuhi, tadi yang saya sampaikan, formilnya terpenuhi, minimal 2 alat bukti terpenuhi, maka ini adalah sah secara hukum, penetapan tersangka tersebut. Demikian yang mulia. Dari awal terkait dengan putusan pengadilan itu yang berkaitan dengan adanya menyebut nama X menjadi DPO dan seterusnya itu bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian menindaklanjuti hal itu. Nah, penyidik tugasnya apa? Ya tugasnya nyari alat bukti. Alat bukti yang dicari yang seperti apa? Yang sesuai dengan 184 ayat 1 KUHP, baik itu huruf A, huruf B maupun huruf C. Demikian yang mulia jawaban saya. Nah, pemirsa, sebelumnya di sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum Peggy Setiawan ini selaku pemohon sudah menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana. Dan sidang kembali nantinya akan dilanjutkan di hari Jumat besok pada pukul 9 pagi dengan agenda yaitu adalah kesimpulan dari para pihak. Ya, jadi pada pra-peradilan ini ya kita tahu ada beradu saksi begitu ya dari pihak kuasa hukum Peggy dan juga dari pihak Polda Jabar. Ya, pemirsa, sebelumnya kalau kita melihat rangkaian sidang ini memang sudah cukup panjang dan di hari Rabu misalnya kemarin itu kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon telah menghadirkan sejumlah saksi juga. Di antaranya kalau kita boleh rincikan ini ada Suharsono alias Bondol, ada Dedi Kurniawan, Agus dan juga istrinya Riana. Selain saksi-saksi tersebut, tim kuasa hukum Peggy ini juga turut menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Jayabaya Suharsono
Handi Cahaya. Dan salah satu kuasa hukum Peggy, Insang Nasruddin itu bilang bahwa saksi yang dihadirkan dapat menjelaskan bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Ya, kalau kita menyoroti lagi apa yang disampaikan oleh salah satu saksi yang hadir dalam sidang pra-peradilan, yakni ahli hukum pidana Universitas Pancasila Agus Surono, mengungkapkan bahwa pada lanjutan persidangan pra-peradilan kali ini pihaknya tidak menghadirkan saksi fakta begitu. Jadi diungkapkan bahwa tadi sempat dikatakan ya ada sejumlah bukti-bukti begitu ya. Dan Polda Jabar hadirkan ahli-ahli, salah satunya adalah ahli pidana di sidang pra-peradilan Peggy. Dan kalau kita melihat juga pemirsa di sidang sebelumnya, kalau menurut pernyataan dari Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hadi Handayani mengatakan bahwa justru ini pemirsa saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy malah menguntungkan pihaknya. Jadi dianggap tidak menguntungkan pihak Peggy Setiawan, tapi sebagai pemohon malah justru menguntungkan pihak Polda Jawa Barat. Menurutnya keterangan yang disampaikan oleh kelima saksi dalam sidang pra-peradilan pada hari Rabu kemarin itu justru mendukung alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar. Dan Nur Hadi juga mengatakan bahwa pihaknya ini akan menghadirkan satu saksi ahli pidana pada sidang selanjutnya yang kemudian ditindaklanjuti di hari Kamis atau keesokan harinya. Baik, nah ada juga pernyataan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa kehadiran saksi akan memberikan kesaksian bahwa Peggy diduga menjadi korban salah tangkap oleh pihak Polda Jabar. Nah, dia menilai Polda Jabar tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Jadi saling beradu ya di sidang pra-peradilan ini, mana nantinya yang akan memiliki bukti yang cukup kuat yang bisa meyakinkan dari hakim ya untuk menilai apakah memang Peggy alias Peron ini merupakan tersangka dari pembunuhan kasus Vina pada 2016 lalu. Baik, dan pemirsa usai jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi diantaranya Presiden ke-6 Republik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.